Hai, udah lama gak bikin video. Jadi dari kemarin emang lagi sibuk banget. Padahal lagi WFH, tapi lagi banyak kerjaan. Jadi hari ini gue pengen bikin video untuk menepati janji gue. Jadi kemarin kan gue udah sering sebut-sebut namanya itu isi cash. Nah ini tuh P2P yang berbeda dari yang kemarin-kemarin. Jadi kalau kemarin-kemarin kan Akseleran sama Coinworks itu lebih pinjaman yang produktif. Nah, isi cash ini tuh buat yang konsumtif gitu. Nah, jadi tuh gue sebenarnya udah pernah pakai isi cash tuh dulu tahun lalu kalau nggak salah. Eh ya setahun yang lalu gue udah pernah pakai ini lumayan lama, sekitar 5 bulan kalau nggak salah. Tapi habis itu gue cabut semua tuh duitnya. Terus akhirnya tahun ini karena dia udah ada update baru, setelah gue lihat-lihat lagi jadi lebih menarik sekarang. Makanya gue coba buat top up lagi dan gue pengen bagiin pengalaman gue selama gue pakai isi cash dari yang tahun lalu sama yang sekarang kayak gitu. Jadi ini tampilan pertama isi cash nih. Di mana ya? Kiri atau kanan? Ya ntar lah ya. Nah jadi kalau kalian lihat di sini tuh ada tulisan tingkat keberhasilan tuh 100%. Nah, buat kalian yang nanya gimana caranya P2P kok bisa tingkat keberhasilan pengembalian itu 100%. Gue nggak tahu gimana caranya dia mengatur duitnya itu jadi bisa 100%. Mungkin kalau kalian ada yang pernah punya pengalaman atau tahu gimana cara menghitungnya itu bisa 100%, boleh komen di bawah supaya gue juga tahu nih gimana cara ngitungnya gitu. Nah, dulu itu tahun lalu itu dia cuma bisa pinjem maksimal tuh 1 juta per orang setahu gue. Bukan setahu gue, seingat gue. Tapi sekarang nih setelah di-update, sekarang tuh tiap orang bisa minjem sampai 10 juta. Dan masa tenornya tuh bisa 90 hari sama 180 hari. Kalau dulu seingat gue tuh cuma 1 bulan. Semuanya tuh rata 1 bulan. Gak ada pilihan kayak gitu. Jadi sekarang tuh udah punya beberapa update-update lah ya. Dan ini tuh udah ada izinnya OJK, jadi udah pasti aman lah, bukan bodong-bodong. Karena kalau yang konsumtif tuh menurut gue harus dibaca bener-bener sih supaya aman gitu. Nah, jadi pertama kali setelah kalian login sebagai peminjam, dia tuh bakal punya 4 tipe peminjaman. Ada yang fleksibel, ada yang 30 hari, ada yang 60 hari, sama ada yang 180 hari. Nah, bedanya itu dari tingkat returnnya. Kalau fleksibel itu 11%, 30 hari itu 19,5%, 60 20%, dan 180 hari itu 12%. Kalau dulu cuma punya satu tipe aja, dia langsung yang fleksibel, terus pengembaliannya tuh 20% kalau nggak salah. Tapi sekarang udah dipecah-pecah, yang fleksibel tuh cuma jadi 11%. Tapi kenapa pakai isi cash tuh enak? Jadi yang paling enak tuh sebenarnya tuh yang fleksibel. Kalau fleksibel itu dia punya pengembalian itu perhitungan itu tiap hari. Jadi kalau kalian masukin hari ini, misalkan kalian masukin 1 juta dengan return itu 11% per tahun, kalian ambil besok itu bakal jadi duit kalian tuh 1.280.000-an. Jadi dapat 280 perak dan kalian besok tuh bisa langsung tarik kayak gitu. Enaknya tuh di situ. Jadi dia kasih bunganya tuh harian. Nah, kalau yang periode 30 hari, 60 hari, 180 hari itu kayak ya kita taruhnya 30 hari baru bisa ditarik tuh setelah 30 hari atau bisa di auto renewal kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di akun gua. Kemarin tuh gue baru top up tuh 2 juta. Jadi karena gue udah mana habis isi lagi top up tempat lain, jadinya gue taruh di sini 2 juta dulu aja supaya sekalian mau gue review kan gitu. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat yesterday return tuh 286 itu dapat dari yang si fleksibel. Kalau oh ya, gue tuh taruh di 2 tempat. Satu di fleksibel, satu lagi di yang 30 hari, per 30 hari. Jadi yang saving account itu tuh buat yang si fleksibel. Nah, dia tuh bakal bertambah 286 tuh tiap harinya tuh. Karena kan gue butuh 1 juta nih. Jadi bakal tambah sampai kalian tarik duitnya. Jadi kayaknya sih dia tuh taruh, misalkan kalian taruh 1 juta. Nah kan misalkan banyak orang nih dikumpul-kumpulin.
Nah dia tuh baru sebar-sebarin, terserah dia mau sebarin kemana. Jadi kita tinggal terima bersih doang. Tapi efeknya karena ini fleksibel dan terserah orang si isi cash yang ngatur duitnya, jadi returnnya itu juga kecil. Cuma menurut gue ini gampang, jadi kita bisa tarik kapan aja gitu. Kalau kita lagi butuh bisa kita tarik, kayak gitu. Nah kalau kita lihat detailnya, sekarang nih gue baru taruh yang 1 juta, annual returnnya 11%, udah dapet 1.716 interestnya. Nah dulu itu gue pernah taruh segini, jadi dulu itu gue pernah taruh 6 juta, cuma tanggalnya beda-beda. Tuh gue taruh bulan 6 sama bulan 11 tahun lalu. Jadi gue udah pernah taruh juga kan yang dulu-dulu. Terus satu lagi itu kita lihat yang buat periode 30 hari. Kalian periode 30 hari gue karena baru ada sekarang, dulu tuh nggak ada, jadi cuma ada yang current nih, yang pasnya gue nggak ada. Jadi itu 1 juta, annual returnnya 19,5, expected interestnya 16.000. Jadi nanti habis 30 hari dari tanggal segini, tanggal 26, gue bakal dapetin 1.016.000. Dan itu bisa di setting mau auto allocate, jadi digulung terus, di compounding, atau kita tarik semua buat dipindah-pindahin lagi, kayak gitu. Jadi itu enaknya sih dari si easy cash yang sekarang, bener-bener isi gitu menurut gue. Nah jadi gitu. Untuk kelebihannya, ini tuh aplikasi gampang banget dipakai. Jadi kalau kalian yang buat pemula baru mau coba-coba, ini bisa banget sih dipakai karena kalian cukup pakai fleksibel dulu aja. Nggak perlu pakai yang 30 hari juga boleh sih. 30 hari, 60 berapa sih? 30, 60 atau 180 juga boleh. Tergantung kalian aja mau taruh duit berapa lama. Tapi gue saranin buat yang pakai fleksibel dulu aja. Karena kalian bakal ngeliatin tuh tiap hari duit kalian tuh bertambah. Nah nanti baru cobain lagi masukin ke yang 30 hari dengan return yang lebih gede, tapi waktunya tuh lebih panjang, kayak gitu. Itu enaknya di situ. Terus bisa tarik harian, bukan harian, fleksibel, kapannya bisa ditarik. Terus jadi ya kalian kalau butuh duit tiba-tiba mendesak bisa langsung cabut gitu. Terus apa lagi ya? Kalau kekurangannya, gue kurang tahu ini tuh cara pembagian atau penyebaran duitnya tuh gimana. Karena kalau misalkan kita lihat di P2P lain tuh, mereka tuh kayak lebih transparan gitu. Kita tahu kalau duit ini dikasih ke siapa, terus nanti ada kayak rekapan-rekapannya segala macam. Tapi kalau di sini kan enggak, kita cuma taruh duit, tahu-tahu langsung jadi di sini aja gitu. Jadi kita kurang tahu sih yang dipinjemin tuh siapa, resikonya gimana, bla bla bla. Karena ini kan rata tuh resikonya, kayak gitu. Dan karena ini konsumtif, menurut gua mungkin bakal ada kesempatan buat gagal bayar. Tapi karena gue masih yakin aja nih sama dia, karena tingkat keberhasilan masih 100%, TKB masih 100%, jadi ya udahlah kita coba-coba aja. Mungkin nanti kalau gue ada gagal bayar, gue bakal coba kabarin ke kalian gimana di isi case ini menghandle kalau ada yang gagal bayar. Cuma selama ini gue pakai sih masih aman-aman aja, kayak gitu. Oke, mungkin segini aja buat si Easy Cash karena emang aplikasi sesimpel itu, nggak perlu ada nggak perlu baca catatan keuangan segala macam, langsung taruh duit, langsung jadi investasi dan dapat return. Ya udah, se-easy itu. Mungkin segini aja buat video kali ini. Nanti gue bakal bikin video lain lagi, tapi gue belum tahu sih mau bikin apa. Jadi ya udah, thank you buat nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.